Halo, jangan lupa di like, subscribe, and share untuk membangun dakwah-dakwah Islam. Thank you. Saya pernah puasa meskipun masih minum saat azan subuh. Namun saat itu waktu di jam handphone saya subuh masih kurang 1 menit. Azannya kecepatan 1 menit. Apakah puasa saya tetap sah? Jam 4:08 sudah ditetapkan oleh Badan Hisab dan Ruqyah. Di Kementerian Agama ada satu namanya BHR, Badan Hisab dan Ruqyah, yang menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan yang menetapkan waktu sholat. Kalau sudah jam 4:08, maka yang jam 4:08 dia minum, puasanya batal. Tapi ada dalam hadis itu Pak Ustadz, apa kata Nabi? Siapa yang makan lalu kemudian mendengar azan, maka selesaikan makanannya. Makan dia, falyamdi, selesaikan makanannya. Itu dibaca syarah penjelasannya. Zaman Nabi, mereka azannya sebelum masuk waktu. Jadi kalau masuk waktunya jam 4:08, dia azan jam 4:06. Maka ketika dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk waktu. Dan ketika nanti di ujung-ujung, as-salatu khairum minan naum, baru masuk 4:08. Maka saat Allahu Akbar di awal itu belum masuk waktu. Begitu kata penjelasan ulama. Tapi rata-rata muazin kita azan itu tepat masuk waktu. Ini kasusnya beda. Kata beliau, waktu itu di handphone saya belum masuk, sedangkan yang masjid sudah azan. Kalau begitu gimana caranya? Kita seragamkanlah handphone kita dan jam kita mengikut jam itu sekarang. Termasuk jam saya sendiri. Ternyata sekarang jam 5:59. Jam saya sudah jam 6:01. Waktu sholat berbeda tapi jam insya Allah sama. Berarti jam. Saya tidak mau hanya berceramah saja. Jam saya pun juga. Jam Bapak berarti sudah betul semua. Jam 5:59. Supaya jangan sampai nanti saya makan waktu azan. 5:59. Jam handphone pun gitu juga. Yang lebih parah lagi, dia sebetulnya pura-pura aja. Kenapa kau makan? Kusangka tadi sudah masuk. Padahal dipakainya azan waktu Tokyo. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang suntik stem cell dengan menggunakan plasenta bayi? Mohon berikan beberapa hadisnya Pak Ustadz. Organ tubuh manusia haram, dan kita tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Plasenta bayi, pokoknya anggota tubuh manusia ini kalau diolah sekali lagi, maka dia menjadi haram. Badan tubuh anggota fisik manusia ini, maka dia harus dikubur, termasuk rambut. Rambut saudara kita yang tukang-tukang pangkas, rambut yang dijual. Nanti rambut dijual dijadikan sofa. Hanya sekarang begitu sobek anak-anak main pisau, keluar rambut mak lampir. Rambut tak boleh. Haram hukumnya menyambung rambut. Begitu juga dengan orang mati, lalu kemudian organ tubuhnya. Banyak kalau keluarga meninggal dunia dibiarkan di rumah sakit, organ tubuh diolah. Nauzubillah. Jasad manusia ini mulia, tidak boleh diotak-atik, harus digali, dimakamkan. Tapi kalau yang dari makhluk lain dipakai, sama seperti hukum kulit. Kalau dia disamak, maka dia hukum menjadi boleh. Maka hukum organ tubuh manusia tidak dipakai dalam Islam. Karena manusia ini dihormati, dimuliakan.
Bagaimana pandangan Islam tentang perdagangan mata uang asing falas yang mengharapkan keuntungan? Syaratnya yadan biyadin, langsung cash, tunai, boleh. Tapi kalau tidak tunai, ada jangka waktu, haram. Contoh, dari Indonesia bawa uang rupiah, sampai di Saudi Arabia tak laku rupiah, membeli rial, maka langsung beli. Saya beli rial, saya beli dengan rupiah, yadan biyadin, cash langsung sah. Beli dolar langsung sah. Seandainya haram valuta asing, tidak akan mungkin ada sarafah, money exchange di samping Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saudi Arabia ketat dalam masalah riba. Maka syarat membeli mata uang, kalau cash boleh, tapi kalau diangsur kredit, uang dengan uang, kalau kredit riba. Nauzubillah. Jadi pembelian kita selama ini beli dolar, beli ringgit, beli rial sah. Karena kita tidak pernah dengan tenggat waktu, langsung beli rial, beli ringgit, beli dolar, ambil pulang, sah. Mau minta saran Ustadz. Suami saya malas sekali sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat di rumah itu pun sering di akhir waktu. Kenapa mau nikah sama dia? Anak-anak gadis yang belum menikah, syarat yang pertama dilihat adalah sholatnya. Karena yang pertama kali dihisab di akhirat sholatuhu. Laki-laki yang seperti ini tidak sholat, sedangkan Allah saja dia sia-siakan, apalagi kamu. Tapi karena sudah jadi, nasi sudah jadi tai ayam sudah. Jaga-jaga sajalah. Ibu jangan pernah bosan berhenti mengajak dia. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Kendaraan termahal zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Unta merah zaman Nabi itu kendaraan termahal. Ibu bukan ustazah, tapi suami ibu ini dapat hidayah karena mulut ibu. Masya Allah. Mas, sholat ya mas. Ngapa kau ajak-ajak? Itu tetangga kita kemarin mati loh mas. Ibu saya sudah meninggal. Beliau meninggalkan warisan. Sebelum meninggal ibu saya buat wasiat. Apakah warisan dibagi sesuai hukum waris atau dibagi sesuai dengan wasiat? Harta warisan dibagi setelah dikeluarkan wasiat. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah dikeluarkan wasiat, dikeluarkan hutang, barulah warisan dibagi. Wasiat tidak boleh keluar dari sepertiga harta. Kalau nanti mama meninggal, itu ruko untuk adikmu yang paling kecil. Hitung berapa harga rukonya. Harga rukonya 200 juta. Hartanya total 1 miliar. Maka harta yang dibagi 800. Sedangkan yang 200 dikeluarkan dulu untuk yang menerima wasiat. Baru boleh dibagi. Gimana kalau bunyi wasiatnya begini? Harta ini saya wasiatkan bagi rata saja. Wasiat yang bertentangan dengan hukum Allah tidak wajib untuk ditunaikan. Batal wasiat kalau bertentangan dengan hukum Allah. Kalau aku mati nanti tolong kafankan aku dengan kain terbuat dari jeans. Tanamkan di atas makamku 3 batang daun ganja dan siramkan whisky. Oh, ini wajib kita laksanakan Ustaz. Kalau enggak nanti rohnya gentayangan. Hantu. Ini wasiat bertentangan dengan hukum Allah, batal. Saya janda anak 2. Sekarang ini berat nanggung beban hidup. Bolehkah wanita seperti saya menawarkan diri untuk dipoligami? Umat batuk saya. Apakah saya zalim pada istri sahnya, istri dia yang pertama?
Zalim itu kalau keluar dari hukum Allah, itu baru zalim. Batasan zalim tidak zalim itu, mana dia baru zalim? Kalau keluar dari hukum Allah. Sekarang saya tanya bapak-bapak, apakah poligami itu keluar dari hukum Allah? Berani bapak jawabkan karena nggak ada perempuan. Bapak tak tahu bahwa kamera ini terang di bawah. Itu hukum kaedahnya. Kalau keluar dari hukum Allah baru zalim. Ini banyak sekarang. Ustaz, tetangga saya punya utang, tapi saya mau nagih rasanya nggak enak hati. Saya kan zalim Pak Ustaz. Zalim itu kalau keluar dari hukum Allah. Ustaz, itu tanah rumah sebenarnya tanah almarhumah mak saya. Tapi saya segan nanya sama kakak saya takut zalim. Justru kalau mau menyelamatkan dia dari harta haram, tanya dia. Kakak, ini kan harta almarhumah mak kita kan, ini harus dibagi. Zalim tidak zalim itu batasannya adalah hukum Allah. Jelas? Ini tak perlu saya detailkan lagi. Saya jawab secara umum saja. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang hamil, sementara jabang bayi bukanlah anak dari laki-laki tersebut? Tidak boleh menikahi perempuan yang sedang hamil. Tidak boleh menyiramkan air di tanaman yang ditanam oleh saudaramu, kata Nabi SAW. Itu bukan tanaman. Nabi tidak menggunakan kata-kata yang porno, karena adab akhlak Nabi tinggi. Kata Nabi, jangan menyiramkan air di tanam yang ditanam oleh saudara. Tapi itu makna kiasan. Itu tanaman dia. Bapak jangan nikahkan anak bapak yang hamil dengan laki-laki, karena untuk menutup malu aib, dibuatkan pestanya, ditipu orang banyak. Nanti lahir anak pasti melanggar 4. Yang pertama, bin, pasti dipakai oleh bin nama dia, padahal bukan anak dia, bohong. Dari mulai ijazah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai batu nisannya bohong. Bin. 2. Mati si bapak, tidak dapat warisan. Mati si anak, tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 3. Lahir anak pertama laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Anak pertama yang laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena mereka tidak ada hubungan nasab. Tapi kan tidak mungkin menceritakan ini ke adik-adiknya, aib. Maka sebenarnya ini hanya menimbulkan masalah-masalah baru. 4. Lahir anak, kebetulan perempuan anak itu. Lahir anak perempuan. Ini tidak bisa jadi wali nikahnya. Walinya mesti wali hakim. Sedangkan dia sendiri pun yang menghamili, bukan laki-laki lain. Dia yang menghamili perempuan itu. Hamil perempuan itu 3 bulan, dinikahi. Tidak boleh dia mewalikan anak itu nanti. Hai laki-laki yang pernah menghamili perempuan, lalu kemudian istrimu itu hamil, kau nikahi dia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau 9 bulan, 9 hari. Akad hari ini, lahir besok. Maka lahir dia itu bukan anak. Tapi ini anak saya Pak Ustaz. Tes DNA-nya dia positif, DNA tak laki. Tes darah tak laki. Ini anak saya, bukan anak. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Haram. Setelah 40 hari melahirkan, mengulang ijab kepada seorang penghulu dan kuah, seorang ustadz sebagai wali perempuan. Jadi waktu akad hanya 4 orang, pria, wanita, penghulu, wali. Mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hamil, nikah, lahir anak, ijab lagi. Kalau ijab qabul kedua kali, berarti ijab qabul yang pertama mansukh, batal. Lalu selama serumah itu apa hukumnya? Setempat tidur, serumah, pergaulan, sedangkan hukum batal. La haula wala quwata illa. Jangan main-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang hijrah sekitar 2 tahun belakangan. Doakan supaya istiqomah. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Selama ini saya belajar dari majelis berpindah-pindah masjid. Ada kajian saya datang, tapi sampai saat ini saya merasa masih sangat kurang pengetahuan agama.
Bagaimana kiranya agar saya dapat bimbingan agama dari nol sampai bisa melaksanakan syariat baik? Karena kalau ikut kajian di masjid-masjid, tema-temanya selalu ganti-ganti. Bagaimana adab mencari ilmu? Ilmu dibagi 3. Akidah, syariat, fikih, akhlak. 3. Maka ngajinya 3. Cari pengajian yang bersilabus. Ada tuh pengajian yang silabus. Atau baca kitab kepada habaib. Baca kitab ini, baca kitab fikih. 3 itu mesti diisi, 3 kamar. Akidah tentang Allah, Rasul, hari kiamat, azab kubur, surga, neraka. Yang kedua tentang fikih halal haram. Fikih salat. Pertama fikih taharah bersuci. Habis itu fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih nikah, fikih. Yang ketiga adalah tentang akhlak. Mensucikan hati dari takbur, sombong, hasad. Setelah hati bersih, diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah. Siapapun ustadznya tidak pernah keluar dari 3 tema ini. Akidah, fikih, akhlak. Kertas terakhir. Ayah saya sudah meninggal. Dulu waktu masih hidup bercita-cita membangun masjid, tapi belum sampai, belum punya uang. Sekarang anaknya sudah berkecukupan. Bolehkah kami anak-anaknya membangunkan masjid atas nama ayah kami tersebut? Boleh. Mana dalilnya? Datang saat menjumpai Nabi. Ummi matat, emak saya mati, meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah emak saya sudah meninggal? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ini dalil amal anak-anak sampai pada orang tua. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Yang paling bagus ngasih air minum. Apa pelajaran? Sedangkan air minum segelas kau hadiahkan pahalanya untuk almarhum ibu ayahmu sampai, apalagi membangunkan masjid. Kumpul anak-anak, bangunkan masjid, pahala mengalir untuk almarhum. Niatkan wakaf fisabilillah. Anaknya dapat, orang tuanya pun dapat. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk anak yang berbakti seperti anak almarhum. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami selamat agama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami supaya amal kami sesuai dengan Quran dan Sunnah. Wa barakatan fil rizq, berikan berkah pada rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berzakat, berinfak, membangun masjid dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wa najatan minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mengebiri atau mensterilkan kucing jantan yang sudah punya anak 11 ekor karena si kucing selalu ingin kawin dan karena hasratnya tidak terpenuhi, kucing tersebut kencing sedikit di dalam rumah. Saya takut rumah terkena najis. Sudah dilepas keluar rumah tapi kucingnya selalu pulang lagi sampai tidak berani pasang karpet musola. Saran saya jangan pelihara kucing. Saran saya lebih baik jangan, gitu kan.
Walaupun Abu Hurairah pernah memeliharanya, gitu kan, sahabat Nabi cuma beliau, yang lainnya tidak ada yang pelihara, tapi memang Nabi nggak tegur. Cuma hewan-hewan yang bertaring ini lebih baik nggak dipelihara, lebih baik. Jadi kan, kalau masalah dia kembali lagi, mungkin bisa satu waktu Bapak Ibu sekalian pergi ke satu tempat yang jauh, kemudian dilepas, nggak masalah. Dia makhluk Allah, Allah akan kasih makan kok, nggak perlu kita khawatir. Ada jutaan kucing selain dia hidup, gitu. Nggak masalah, lebih baik dikeluarkan, karena memang berbahaya kayak tadi kencingnya najis. Hewan-hewan yang bertaring itu kan yang dilarang makan semuanya najis, najisnya berat ya, najis hissi namanya, berat. Sama dengan kencing manusia dia hukumnya. Beda kalau ayam, ayam itu hewan yang boleh dimakan, kotorannya najis maknawi, artinya tidak menajiskan. Kalau dibersihin udah nggak ada masalah. Bagaimana bila sudah wudhu sebelum tidur, tapi kan Allah, saya bisa beberapa kali buang air kecil sebelum benar-benar tertidur karena banyak minum. Apakah harus mengulangi wudhu sampai akhirnya tertidur? Tentu ya, saran hadis tadi adalah bagaimana seseorang itu malah memang wudhu, tidur dalam keadaan wudhu. Jadi kalau antum masih yakin akan buang air kecil, ya tunggu aja. Pastikan akan ke kamar mandi ya. Kira-kira akan terpulas kapan baru wudhu. Walaupun dia sudah dapat pahala, tapi hadis tadi yang tentang malaikat akan bersamanya tidak dapat tuh. Bagaimana cara tayamum yang benar Ustaz? Apakah satu kali atau dua kali mengambil debunya? Satu kali tepukan saja. Satu kali tepukan. Itu ada dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah itu adalah surah nomor 5, ayatnya ayat 6. Jadi kita disuruh tepuk sekali saja. Dalam hadis juga begitu dijelaskan. Menepuk, dan menepuk ini tidak harus debu yang banyak ya. Kayak kita lagi di pesawat. Di kursi pesawat itu walaupun kelihatan bersih ada debunya. Pakaian kita ini sekarang Bapak Ibu walaupun kelihatan bersih ada debunya, itu sudah cukup. Jadi menepuk di atas meja, menepuk di kursi pesawat, di kursi bus, menepuk di pakaian sendiri atau di kereta api, semua bisa gitu kan, di dindingnya, itu cukup. Tepuk sekali saja. Dan tayamum itu pada saat ditepuk hanya dua anggota tubuh yang diusap dengan satu kali usap. Satu kali tepuk, satu kali usap. Mengusap wajah sekali, kemudian mengusap tangan sampai siku, gitu kan? Sekali, cukup. Nggak ada kumur-kumur dengan debu, nggak ada kaki, nggak ada kepala, semua nggak ada. Memang begitu. Baca Al-Maidah ayat 6. Bagaimana seharusnya di saat puasa sunnah? Orang tua saya melarang puasa karena kami akan berkumpul dan makan-makan. Apakah saya batalkan puasa saya? Ya, semoga anak bungsu Ustaz sembuh. Baik, terima kasih. Tentu saja kalau memang ada acara keluarga gitu kan, dan orang tua kita memang menganggap ini adalah acara yang memang harus kumpul, kita akan bertemu sama teman-teman, sama sepupu, kerabat, memang makan tidak masalah. Bilang saja saya akan puasa, tetap saya layanin. Oh enggak, kamu harus buka puasa, ya sudah ikutin orang tua, tidak masalah. Tapi kan itu acara nggak mungkin setiap Senin Kamis kan? Masa setiap Senin Kamis ini luar biasa? Nah, sekali saja. Jangan jadikan alasan itu, gitu kan? Ibu-ibu terutama ya, sebab ada salah satu kerabat saya, anaknya itu Masya Allah dari umur 14 atau 15 tahun sudah puasa sunnah. Sampai sekarang hampir 30 tahun tidak pernah tinggalin Senin Kamis. Ibunya yang jadi penggoda. Jangan nak, nanti kamu nggak tahan, nanti begini, buka puasa aja. Ibu masainnya, ibu buatin susu ya. Ini ibunya yang jadi syaitan nih. Mestinya dukung ibunya ikut puasa mestinya, gitu kan? Jadi tidak ada masalah. Orang puasa itu bisa beraktivitas ya, bisa melayani tamu. Hasan Basri rahimahullah itu seorang ulama tabi'in, kalau dia lagi puasa Senin Kamis, gitu kan? Dia sembunyikan, orang nggak tahu. Kemudian kalau ada tamu yang datang, pernah dia undang tamu di rumah hari Senin. Pada saat dihidangkan makan, orang-orang pada saat mau makan kan nunggu tuan rumah. Diambil sama dia segumpal makanan sambil dia, ayo makan, mulai. Dimasukin di mulutnya sama dia. Orang kira dia nggak puasa. Terus dilihatin dia kunyah. Sebentar ya, terus dia ke belakang dibuang sama dia makanan itu. Terus dia kembali makan silakan. Jadi orang kira dia tidak puasa. Caranya dia bertahankan puasanya sampai begitu. Dia nggak nipu, karena memang dia mau tamunya makan, gitu kan? Supaya makan gitu. Seperti itulah. Yang penting jangan jadikan alasan ya Bapak Ibu sekalian ya. Artinya syaitan pasti akan goda kita. 1000 godaan. Dari mulai sahur sampai azan maghrib. Itu 1 juta godaan. Panaslah, hauslah, batal aja, sunnah lah, semua bisikan. Jangan didengar, sabar.
Kita akan menang dari syaitan pas azan maghrib. Udah nggak bisa buat apa-apa dia. Makanya kegembiraan pada saat itu. Ya. Puasa, nggak ada orang mati karena puasa. Kecuali ajalnya datang. Sehat tuh puasa itu. Bagaimana hukumnya jika anak laki-laki yang mendapat 2 bagian hak waris, menghibahkan haknya untuk ibu dan adik-adik perempuannya, sehingga semua mendapatkan bagian yang sama. Kalau sudah dibagi, bagi dulu. Bagi dulu, persis seperti apa yang dihukum syar'i. Si laki-laki sudah dapat misalnya bagian dia 100 juta. Lalu dia mau hibahkan, setelah dia terima, ini 50 juta buat kalian bagi deh, nggak masalah. Tapi kalau dari awal sengaja dirayu, kesian nih si fulan, sekian si fulan, supaya ini anak laki yang merasa kesian lalu dikasih hak, ini nggak boleh. Itu sama saja egois, memang nggak boleh. Pembagian Allah buat ibu-ibu setengah, 1, laki-laki 2, harus memang hukum Allah. Ini patung masuk surga nggak ini? Kenapa kau harus bantah hukum Allah? Nggak bisa. Karena memang ibu-ibu selalu aman di suatu sisi. Sebelum menikah, ayahnya wajib nafkahi. Ayahnya meninggal, pamannya, saudaranya, wajib semua menafkahi. Setelah menikah, suaminya nggak pernah dikenal sebelumnya, harus memberikan hasil keringatnya. Aman selalu. Laki-laki enggak. Dia dikasih nafkah sama orang tua. Bapak-bapak sini, teman-teman sini, hanya wajib dikasih nafkah kita oleh ayah kita sampai balik. Selebihnya sunnah. Setelah kita bekerja pun, orang tua kita yang kita nafkahi, gitu kan. Balik semua. Istri dan anak yang dinafkahi. Maka wajar mereka mendapatkan 2 bagian itu. Saya pernah mengenal haramnya membatasi jumlah anak apabila tidak ada udzur. Bagaimana jika suami hanya ingin punya 2 anak saja tanpa alasan syar'i? Bagaimana sikap istri? Harus patuh kan? Tentu saja diberikan, didoakan, diajak, dijelasin gitu ya, supaya memang dia bisa memahami masalah itu. Seperti misal kasus apa yang dikhawatirkan, anak ini juga cuma dititipin, kita coba merangkul dia supaya bisa mau gitu. Alhamdulillah kalau ibu ini malah berpikir untuk begitu. Biasanya bapak-bapaknya yang mau banyak anak, ibunya yang nolak gitu. Kalau terbalik ini sudah lebih ringan sebenarnya, karena biasanya fitrah laki-laki itu memang suka anak gitu kan. Memang fitrahnya dia suka, karena itu dinisbatkan kepada dia. Maka ibu bisa datang berdoa kepada Allah lalu datangkan banyak argumen, seperti misalnya anak ini juga akan dinisbatkan kepada kamu, nanti saya juga akan besarkan mereka. Terus datangkan contoh-contoh orang banyak yang punya cuma 2 anak, begitu anak-anaknya sudah besar, sudah berumah tangga, akhirnya mereka sendirian di rumah. Orang yang punya anak banyak, Masya Allah sampai punya cucu, anaknya masih ada di rumah yang belum menikah, masih menemani orang tuanya. Dan memang sunnah Nabi itu memperbanyak keturunan. Ibu-ibu juga yang masih malas punya anak ini tahu ya, peremajaan rahim seorang wanita itu tiap bulan Allah sebagai pencipta memberikan haid. Itu peremajaan standar, peremajaan maksimal yang bisa membuat tubuh lebih sehat untuk perempuan ya. Memang begitu berhubungan dengan masalah kondisi tubuhnya. Jadi untuk tubuhnya selalu sehat, bisa memberikan awet muda, itu memang peremajaan maksimalnya kalau melahirkan. Makanya ada nifas sampai 40 hari. Dia mirip sama haid, tapi haid cuma seminggu. Itu peremajaan maksimal. Memang sudah kuasa Allah itu, karena memang di perutnya ada rahim, gitu kan. Bagaimana jika kita bermusuhan lalu meminta maaf tapi dia tidak mau memaafkan? Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Kita sudah lepas tanggung jawab. Yang sudah minta maaf lepas tanggung jawab. Maafin saya ya, saya memang buat salah. Kalau saya nggak mau maafin, baik. Apa syarat? Ada sesuatu yang kamu minta? Baik, saya mau maafin tapi kamu perbaiki nama saya. Oke, kita lakukan. Apa syaratnya gitu kan? Kalau kita sudah bilang apapun yang kau mau kasih syarat saya coba jalankan selama tidak melanggar agama. Oh saya nggak mau tahu, pokoknya saya nggak mau maafin, ya sudah. Tugas kita kalau diminta maaf kita memaafkan kan gitu. Kalau orang orang yang memaafkan dapat pahala, orang yang tidak memaafkan malah dia bisa berdosa kalau memang dia tidak memaafkan, tidak ada udzur syar'inya dia untuk menolak. Lain kalau misalnya memang kita masih punya hak tidak dikembalikan, baik itu harta atau apa, sebelum mau dimaafin itu lain, ada udzur syar'i. Bagaimana akhwat menentukan waktu berapa lama antara azan dan iqamah sebagai penentu masih diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah qobliyah? Ini ulama bahas tentunya. Durasi antara azan dan kalau memang dia dekat masjid dan dia dengarkan iqamah, berarti itu batasnya. Makanya jangan tunda awal waktu. Sebelum azan sudah wudhu, sudah berhenti aktivitas. Di HP sekarang Masya Allah ada jadwal sholat. Di-download gratis semua di Play Store bisa didapatkan. Semua jadwal sholat ada. Jadi bunyiin HP-nya akan terdengar azan misalnya. Kita tahu, oke lah. Jadi kita sebelumnya sudah wudhu. Begitu azan masuk kita langsung sholat, gitu kan.
Kalau ada masjid di sekitar rumah dan kita dengar iqamah, maka kita ikutin iqamah itu. Ikutin iqamah itu. Tapi kalau kita tidak dengar iqamah, maka durasinya ulama mengatakan jarak di zaman Nabi SAW antara azan iqamah itu bisa sampai 50 ayat. Kalau kita sampai mungkin 20 menit, 20 menit, setengah jam. Makanya biasanya Masjid Haram Mekah itu dan Masjid Nabawi Madinah biasa sampai begitu ya. Durasi kurang lebih 50 ayat, 20 sampai 25 menit atau setengah jam. Apa hanya agama Islam yang paling benar di antara agama lainnya? Boleh dijelaskan dan minta perbandingannya Ustaz. Kebetulan ini pertanyaan anak saya yang di kelas 3 SD dan kebetulan juga sedang berada di sini. Tentu saja, agama Islam itu bukan agama baru. Agama Islam bukan agama baru. Agama Islam satu-satunya agama yang Allah turunkan dari langit namanya Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sama namanya agama Islam. Agama Islam ini yang dibawa oleh para nabi-nabi isinya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang Allah suruh imani termasuk nabi-nabi dan rasul. Waktu di zaman Nabi Musa alaihissalam, semua pengikut Nabi Musa dari Bani Israel yang beriman pada Allah, beriman pada Nabi Musa, beriman pada semua nabi sebelum Musa dan informasi yang nabi akan datang setelah Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW dikatakan dia muslim pada saat itu. Setelah datang Nabi Isa alaihissalam di lokasi dakwah yang sama, dan ini pernah saya jelaskan di Minhajul Muslim pada saat kita bahas masalah iman kepada Rasul-Rasul. Waktu Nabi Isa alaihissalam datang, maka semua dari Bani Israel wajib beriman pada Isa. Kalau mereka tidak mau, seperti kasus orang Yahudi. Orang Yahudi ini divonis oleh orang Nasrani kafir. Kenapa? Karena mereka mengaku beriman sama Allah tapi masih menolak Rasul yang datang setelah Musa. Sementara nggak bisa, harus beriman kepada semuanya, tidak terkecuali. Cuma memang dengan datangnya Nabi Isa, kita imani pada saat itu orang itu mengimani Nabi Isa AS, mengimani Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak lagi dipakai syariatnya. Karena Taurat sudah dihapus oleh Injil. Semua pengikut Nabi Isa pada saat itu, yang beriman pada Allah, beriman pada semua nabi-nabi yang disampaikan oleh Nabi Isa dan sebelumnya, dan juga datang setelahnya Nabi Muhammad SAW, dijelaskan dalam surah Shad, ya, dalam surah Safat kalau tidak salah ya, yang menjelaskan Nabi Isa mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-ayat. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel, ya, aku diutus untuk kalian semua membenarkan apa ada yang dalam Taurat, gitu kan, tapi sudah dihapus dengan kitab yang saya bawa, Injil, dan menyampaikan berita gembira akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang meyakini konsep ini, beriman pada Allah, beriman pada Nabi Isa, beriman pada semua nabi-nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad yang akan datang, namanya Muslim. Umat Islam sekarang yang datang, kenapa gelar Islam hanya diberikan kepada kita? Kenapa yang mengaku pengikut Nabi Musa dikatakan Yahudi? Kenapa pengikut Nabi Isa dikatakan Nasrani, tidak dikatakan Islam lagi? Karena setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, bentuk keimanan yang bisa dapat status Islam mengimani Allah dan mengimani semua nabi-nabi dan rasul, tidak boleh dibedain. Termasuk Nabi Muhammad SAW dikatakan Muslim. Itulah gelar Islam kita dapatkan, dan Islamnya tidak ada bedanya antara orang bule, orang Afrika, orang Arab, orang Melayu, selama dia iman kepada Allah, iman kepada semua nabi-nabi dan rasul. Kalau ada di antara kita yang mengatakan Isa bukan nabi, kafir. Musa bukan nabi, kafir. Kita harus yakini mereka sebagai nabi. Kita harus yakin pernah turun kitab namanya Taurat dan Injil. Tapi hukum-hukum tidak lagi diterapkan. Karena sudah ada Rasul yang datang terakhir. Ini sebabnya kenapa kita diberikan predikat Muslim. Dan mereka sudah tidak lagi karena ada nabi yang ditolak oleh mereka. Ini bisa dibaca tentunya, ibu nanti bisa bacain anaknya. Sama-sama buka Quran di rumah. Al-Imran ayat 19. Al-Imran ayat 85. Ini semua menjelaskan tentang kebenaran Islam. Dan juga ada Al-Ma'idah ayat 3 menjelaskan kesempurnaan agama Islam di tengah-tengah ayatnya. Apakah sama pahala atau tingkatan pahalanya antara sedekah untuk bangun masjid dengan sedekah pembangunan rumah marbot? Ya. Kalau dia bagian daripada masjid, mudah-mudahan saja ya, bagian dari masjid. Ya. Artinya bukan terpisah. Maka tentu insya Allah sama. Misal di sini masjid ini, kemudian ada ruangan di dalam, memang kayak bangunan ini misalnya di dalam masjid, memang bagian masjid, gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan masih sama, gitu loh. Tapi kalau di luar terpisah, maka itu berarti pahala membangun rumah lain dengan pahala membangun masjid.
Apa benar seluruh umat manusia ini nantinya merasakan dahsyatnya kiamat meskipun sudah meninggal, kita akan dibangkitkan untuk melihatnya? Tidak benar. Nggak benar. Jadi nanti orang-orang nanti hari kiamat, orang yang sudah meninggal jadi kuburan, nggak rasakan. Nggak ada pembangkitannya. Yang melihat itu sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak akan terjadi kiamat, tidak akan menyaksikan kiamat itu semua bertabrakan satu sama yang lain ini, kecuali orang-orang yang buruk. Sebelumnya kan ada juga hadis yang saya jelaskan itu hari di tanda-tanda hari kiamat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat yang terakhir itu sebelum terbitnya matahari dari timur, dari barat, gitu kan? Ada hadis yang berbunyi tanda-tanda kiamat, Allah akan utus angin dari arah timur atau utara itu yang akan terhembus dan akan merenggut semua jiwa orang beriman. Sehingga kalau seandainya kalian orang-orang beriman berada di dalam jantung gunung, di tengah-tengah gunung, maka angin tersebut akan masuk dan merenggut nyawanya sampai tidak tersisa di muka bumi kecuali orang-orang yang buruk saja, orang yang kufur kepada Allah. Maka pada mereka lah terjadi kiamat. Apa itu kantara? Apa benar kantara berada di ujung sirat dan dekat surga? Sudah pernah kita jelaskan ini. Kantara itu berada memang di depan surga, gitu kan? Antara surga dan neraka. Sebuah tempat luas, lapangan di mana orang surga akan berkumpul menunggu satu sama yang lain. Setelah semua penghuni surga selesai hisabnya, sudah lewat sirat, sudah berkumpul di kantara, lalu Allah SWT membersihkan sisa-sisa masalah di antara mereka. Seperti misal, si A sama si B punya masalah. Misal, si A pernah menggibah si B. Sama-sama muslim. Meninggal tidak sempat minta maaf. Di timbangan amal, si B datang menuntut si A di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang pernah gibah saya. Baik, nilai gibah misalnya 100 pahala. Ditariklah 100 pahalanya si A dikasih kepada si B, gitu kan? Sekarang setelah selesai diambil pahalanya oleh si B, ternyata pahala si A yang tersisa masih loloskan dia masuk surga. Kan si B sama si A tadi punya masalah di timbangan ya. Tapi sekarang si B lolos masuk surga karena dapat pahala dari si A tambahan. Si A juga masuk surga karena setelah dikurangi pahalanya yang diambil oleh si B, tetap masih cukup. Dua-duanya ketemu di kantor. Nah ini orang-orang begini Allah bersihin. Suami istri yang pernah bertengkar di dunia, kemudian mereka sudah ditimbang amalnya, sudah saling menuntut, sudah selesai, ternyata masih sama-sama lolos. Itu dibersihin semuanya di kantor tempatnya. Setelah itu baru datang Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu surga dan akan masuk bersama dengan umatnya. Ana baru hijrah, Alhamdulillah. Ana ingin bertanya, siapa ustadz-ustadz yang senior yang sudah lama berdakwah sunnah ini yang bisa ana ambil ilmunya? Allahu a'lam. Saya tidak tahu semua yang senior-senior siapa. Tidak ada senioritas dalam dakwah. Siapa di antara mereka yang berdakwah? Semua teman-teman ini dai, sama-sama dai. Nggak ada bedanya. Jadi jangan sampai dianggap, oh ini karena ini lebih tua, lalu ini lebih dalam ilmunya, belum tentu. Siapa di antara mereka menyampaikan ilmu yang benar, terima. Gitu kan? Terima, insya Allah cukup. Dan ciri pengajian yang benar adalah pengajian sunnah ini kalau mereka mengatakan kalau Allah, kalau Rasul. Dari tadi kita begitu ya. Dari tadi kita, ini firman Allah dalam surah ini sabda Nabi SAW riwayat ini. Jelasin, tidak ada perkataan orang di situ. Ini semua pengajian-pengajian yang kembali kepada wahyu. Ikutin insya Allah pengajian begitu akan aman.